فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih pada zikir-zikir di dalam salat, akhwan, dan terakhir terkait zikir yang dibaca ketika ruku'. Apa bacaan ketika ruku'? Indak ya Abdullah saminkum. Nah, kita baru mengambil hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa amma ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal, yang kemudian ditafsirkan dalam hadis Hudzaifah lafadznya subhana rabbiyal azim. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Putri siapa beliau ini? Indak ya Hamzah. Taib, beliau putri dari As-Siddiq Abu Bakar, namanya Abdullah ibnu Uthman, seorang yang dikenal paling mengilmui tentang nasab Arab saat itu. Dan sebelum Islam memang sudah memiliki kedudukan di kalangan Quraisy. Allah muliakan beliau dengan harta dan juga kedudukan di tengah-tengah kaumnya dari si nasab. Dan semakin mulia ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk berislam. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang-orang pilihan di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan kalian ketika masuk Islam. Idza faquhu, apabila mereka betul-betul memahami agama ini. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, banyak mengucapkan di dalam rukuk beliau dan sujud beliau. Berarti ini bacaan yang banyak dibaca oleh Nabi dalam kondisi rukuk dan kondisi sujud. Bacaannya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memujinya ya Allah, ampunilah aku. Dan dalam hadis yang lain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yata'awwalul Quran. Beliau menunaikan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud perintah di dalam Al-Quran yang dilaksanakan atau ditunaikan oleh Nabi SAW dengan bacaan zikir ini, apa itu? Indak ya Ismail. Taib. Di surat apa? Surat An-Nasr. Naam. Idza jaa nasrullahi wal fath.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sehingga pada zikir ini ikhwan tergabung penunaian apa yang Allah perintahkan. Fasabbih, bertasbihlah engkau wahai Nabi, dengan beliau membaca subhanakallahumma. Fasabbih bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Rabbmu. Allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir, dengan mengucapkan Allahumma firli. Nah, hadis ini muttafaqun alaih ikhwan, dan juga diantara bacaan dalam rukuk dan sujud yang Nabi SAW banyak membacanya. Terkandung padanya 3 hal yang sangat penting, yaitu tasbih, tahmid, dan istighfar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Akhrajahu Muslim. Masih dari hadis Aisyah adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan dalam rukuk dan sujud beliau subbuhun quddus. Ini juga apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat kekurangan. Rabbul malaikati war ruh, Rabbnya para malaikat dan terkhusus malaikat Jibril. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu. Bagusnya anna taib, atau bisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa muhi pakai kha wa muhi wa 'azmi wa 'asabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah sungguhnya untukmu lah aku rukuk, wa bika amantu, nah, dan denganmu lah aku beriman, walaka aslamtu, dan untukmu lah aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i wa basari, khusyuk untukmu, tunduk untukmu pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa azmi, dan tulang belulangku, wa asabi, dan urat-uratku. Dalam artian semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk semua organ-organ tubuhnya, rukuk. Tumakninah ketika rukuk merupakan syarat. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Auf bin Malik al-Asy'ari, qala qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara'a suratal Baqarah la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasal wa la yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwad. Dari Auf bin Malik, aku berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian beliau berdiri membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah melewati ayat yang padanya rahmah kecuali beliau waqaf berdiri atau berhenti. Berhenti.
ya, karena beliau membaca dalam posisi berdiri. Berarti waqafa yang dimaksud adalah apa? Waqafa, berhenti, memberhentikan bacaannya, kemudian fasa'al, memohon pada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Baik. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awad. Dan tidaklah melewati ayat yang padanya penyebutan azab kecuali Nabi berhenti kemudian minta perlindungan. Tsumma raka'a bi qadri qiyamih, kemudian beliau rukuk dengan kadar seperti panjangnya berdiri beliau. Subhanallah. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Karena intinya pada kondisi rukuk kan apa? Fa'azzimu fihi ta'zim, pengagungan Allah. Yang dibaca oleh Nabi di sini subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Maha suci zat yang memiliki apa? Jabarut wal malakut, yaitu kekuasaan mutlak yang tidak tertandingi. Al-malakut, kekuasaan yang sangat luas. Semua langit dan bumi dan jagat raya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang satu-satunya yang pantas untuk menyombongkan diri, zat yang maha besar, zat yang maha agung. Nah, kalau seorang ketika rukuk ikhwan menghayati apa yang dibaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah, padanya faedah besar bagi qalbu kita yakin. Pertama, padanya pengagungan Allah. Yang kedua, padanya menunjukkan rendahnya kita dan kecilnya kita serta banyak sekali cacatnya kita ikhwan. Maka ketika seorang rukuk dan sujud hayati apa yang dibaca subhana rabbiyal azim. Oh, berarti kita ini sangat kecil karena hanya Allah yang maha agung. Tidak pantas kita sombong, tidak pantas kita bergaya-gaya. Nah, demikian pula ketika sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku zat yang maha tinggi. Nah, kemudian dibalikkan ke kita, berarti saya ini seorang yang sangat rendah, sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini butuh untuk dari hari ke hari kita berlatih untuk mencapai seperti itu. Walaupun memang butuh mujahadah, butuh ijtihad, butuh kesungguhan. Sebab syaitan mengirim semua upaya dia untuk memalingkan manusia dari khusyuk di dalam sholat. Baik itu ditiup-tiup di pantatnya sehingga terasa seperti kentut padahal tidak kentut. Diingatkan hal-hal yang tadinya tidak ingat, dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyah. Thumma sajada biqadri qiyamih. Kemudian beliau sujud dengan kadar panjangnya seperti berdirinya. Thumma qala fi sujudi mithla dzalik. Kemudian beliau membaca dalam sujud beliau seperti itu. Apa yang dibaca Salman? Ya, seperti itu yang dibaca. Apa bacaannya? Bacaan rukuk tadi apa? Makanya disimak. Tidak ada kitab, nyimak dengan yang punya kitab. Apa bacaannya Badri? Subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Mau nyombongkan apa, kawan? Kalau kita sudah ngaku seperti ini, dzil jabaruti wal malakut, yang punya kekuasaan, punya kerajaan jagat raya ini. Kita ini hamba kecil. Wal kibriya wal 'azamah. Dalam sujud juga bacanya seperti itu. Thumma qama faqara'a bi Ali Imran. Kemudian beliau berdiri dan membaca setelah Al-Fatihah surat Ali Imran. Satu rakaat, tadi satu rakaat Al-Baqarah.
Ini di rakaat kedua Ali Imran. Tsumma qara'a suratan surah. Kemudian beliau membaca surat demi surat. Taib. Dengan cara baca yang tenang, karena setiap melewati ayat rahmah minta kepada Allah rahmah, melewati ayat azab minta perlindungan kepada Allah dari azab. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad dan seterusnya dari jalan Amr bin Qais As-Sukuni Al-Kindi annahu sami'a Asim ibn Humaid As-Sukuni yaqulu sami'tu Auf ibn Malik Al-Ash'a'i fadzakarah wa hadha sanadun hasan. Kenapa? Karena Amr thiqah sedangkan Asim saduq. Dan hadis dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ini beberapa hadis akhwan tentang bacaan rukuk dan bagaimana mengamalkannya. Maka sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya akhwan, mengamalkan zikir-zikir seperti ini yang munawwa', yang bermacam-macam adalah dengan sesekali mengamalkan yang satu, kemudian di berikutnya mengamalkan yang kedua, berikutnya lagi mengamalkan bacaan yang lain. Tidak digabung dalam satu semuanya diborong, tidak. Tapi sunnahnya adalah apa? Sesekali misalnya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, diulang-ulang. Kemudian ketika rukuk yang lain lagi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Kemudian pada rukuk yang lain lagi membaca subhanahu quddusur rabbul malaikati warruh, diulang-ulang. Demikian. Sehingga dengan seperti itu dia akan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Nah, ini yang benar dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut, tidak digabung, yaitu semuanya subhana rabbiyal azim, kemudian baca subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya. Ini keliru dalam menerapkan hadis. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.